mahasiswa dari Prodi Ilmu Hukum kelas 1 H5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pada bab ini kita akan memahami bagaimana konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk kita mengetahui bagaimana perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya akan tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai dengan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih saja mengalami tantangan berupa amnesia sejarah. Istilah ini yang disampaikan oleh Presiden Habibie dalam pidatonya 1 Juni 2011. Baiklah, mari kita memahami atau membahas serta mentelusuri konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu tentang periode pengusulan Pancasila. Perlu kita ketahui bahwa perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase, orang Jepang. BPUPKI dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, Panglima Tentara ke-16 Jepang di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945. Sehari setelah dilantik, 29 Mei 1945, dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Siapa saja tokoh-tokoh yang berbicara dalam sidang BPUPKI? Menurut catatan sejarah, diketahui bahwa sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu M.R. Muhyamin, Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, M.R. Supomo. Keempat tokoh inilah yang menyampaikan usulan tentang dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Meski demikian, perbedaan pendapat di antara mereka tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri negara seperti inilah yang harus kita wariskan kepada generasi berikutnya, termasuk generasi kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah seorang pengusul calon dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Soekarno yang berpidato pada 1 Juni 1945. Pada hari itu, Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, 5 butir gagasan itu oleh Soekarno diberi nama Pancasila. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika seandainya peserta sidang tidak menyukai angka 5, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila, yang terdiri atas yang pertama sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, dan yang ketiga ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno akhirnya juga menawarkan angka 1, yaitu Ekasila, yang berisi asas gotong royong. Setelah periode pengusulan Pancasila, masuklah periode yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945 adalah
disetujuinya naskah awal, yaitu pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, periode yang ketiga yaitu periode pengesahan Pancasila. Melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskanlah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator tersebut, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Selanjutnya, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta akhirnya tidak dibacakan pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik yang berubah. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka memerlukan perangkat dan kelengkapan kehidupan bernegara seperti dasar negara, undang-undang dasar, pemimpin negara, dan perangkat pendukung lainnya sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia dari semula bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. PPKI yang merupakan badan buatan pemerintahan Jepang. Sejak saat itu dianggap mandiri sebagai badan nasional. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini pasti memiliki identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya merupakan proses cipta, rasa, dan karsa yang perlu dikelola dan dikembangkan secara terus-menerus. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Beberapa saluran inkulturasi yang meliputi jaringan pendidikan, kontrol dan bimbingan keluarga, serta struktur kepribadian dasar dan self-expression. Hal-hal yang terjadi dalam akulturasi meliputi 1. Substitusi, penggantian unsur atau kompleks yang ada oleh yang lain yang mengambil alih fungsi dengan perubahan struktural yang minimal. Yang kedua, sinkretisme, pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru. Yang ketiga, adisi, tambahan unsur atau kompleks-kompleks yang baru. Yang keempat, originasi, tumbuhnya unsur-unsur baru untuk memenuhi kebutuhan situasi yang berubah. Yang kelima, rejeksi, perubahan yang berlangsung cepat dapat membuat sejumlah besar orang tidak dapat menerima sehingga menyebabkan penolakan total atau timbulnya pemberontakan atau gerakan kebangkitan. Nah, selanjutnya Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Sikap mental, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang dibedakan dengan bangsa lain. Keperbedaan itu mengacu pada sesuatu yang unik dan khas
karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Setiap pribadi mencerminkan keadaan atau halnya sendiri. Demikian pula halnya dengan ideologi bangsa. Sumber historis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan yang sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam praktik pemujaan yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan, takjub sebagai perasaan khas keagamaan, tuntutan moral diyakini dari Tuhan, konsep hidup di dunia dihubungkan dengan Tuhan, kelompok sosial seagama dan seiman. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, serta sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Sumber politis Pancasila. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dan pemahaman dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 60-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Sehingga pasca turunnya Soeharto, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisinya sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 Romawi garing MPRRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung unsur-unsur sebagai berikut: nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan pengidentikan Pancasila sebagai ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu, lemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang konsep dan agensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.